teman perkuliahan ya, seperti itu ya. Oke. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, gimana kabar ya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Untuk pertemuan hari ini ya, pertemuan hari ini tanggal 9 Maret 2021 ya, dengan mata kuliah komputer grafis 1. Jadi kita akan melanjutkan materi hari ini dengan type logo atau logo type, tapi masih logo personal aja gitu. Nah, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa pembahasan logo yang akan kita rancang ya, atau akan kita buat, lebih ke bagaimana teknis ya, bukan bagaimana proses ya, beda ya, beda teknis dengan proses. Tapi kalau teknik itu ya bicara masalah ya bagaimana logo itu dibuat, gitu aja. Dibuat dengan menggunakan peralatan Photoshop gitu. Ya seperti itu. Oke. Sebelumnya saya akan menunjukkan ini dulu ya. Kalau teman-teman buka channel saya ya di YouTube saya yang kemarin itu, ini saya share screen dulu aja ya. Saya share screen biar sama-sama bisa. Oke, pasti kan udah pada ini ya, udah kelihatan ya. Nah, di situ pernah saya posting juga tentang perkuliahan yang ini ya. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan apa aja? Pertama adalah kita menentukan asetnya. Asetnya di sini ada backgroundnya ya, ada backgroundnya. Kemudian ya cukup background aja sebetulnya ya, cukup backgroundnya, cukup background aja. Ini saya bikin ini 2020 juga sih. Iya 2020 Maret. Oke. Bicara masalah logo type itu kan apa? Type itu artinya kan teks ya, type atau typo gitu, typo. Artinya di sini masih kita dominansi penggunaannya adalah menggunakan typo atau teks gitu. Jadi karena kemarin kita membahas masalah masih dalam koridor teks atau basic text, jadi maka hari ini kita kombinasikan dengan logo, tapi logo type gitu. Karena logo itu kan ada beberapa macam, ada logo type ya, artinya yang ada kandungan teksnya. Ada logogram yang kandungannya adalah gambar gitu, bentuk karakter atau dan lain sebagainya. Dan logo campuran artinya gabungan antara keduanya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman bisa sambil buka Adobe Photoshop-nya ya. Nah, di sini kita akan menentukan dulu ya. Kita akan menentukan dulu background apa yang akan kita pakai atau akan kita gunakan ya. Kita akan langsung buka Google ya. Karena saya tidak menyiapkan aset tertentu ya. Karena kita langsung explore aja gitu. Kita langsung explore aja. Nah, biasanya saya selalu menentukan
kalian saya mempromosikan daerah saya, wisata yang ada di daerah saya. Jadi saya selalu mengetikkan oh ya, karena semalam saya pernah sempat ngajar juga semalam, jadi saya ambil semalam tadi malam saya ngambil ini ya. Kemudian teman-teman bisa menentukan ya, ya apapun sih, nggak harus tempat wisata atau tempat-tempat andalan kalian, boleh silakan. Nanti logo yang akan dibuat adalah logo yang apa ya, yang intinya personal logo ya. Oke, bicara masalah personal logo adalah apa ya, brand kalian sendiri gitu. Satu kata yang mewakili diri kalian sendiri, atau mungkin inisial, atau mungkin apa ya, kalau yang punya channel bisa rancang logo channelnya, boleh silakan ya, atau apapun ya yang berkaitan dengan personal kalian masing-masing gitu. Setidaknya ketika ditanya nanti paham gitu apa pemaknaan daripada personal logo masing-masing. Apakah itu singkatan dari nama ya, singkatan dari nama ataupun ya nama secara langsung gitu ya. Saya akan menentukan satu pilihan lokasi dulu ya. Oke. Ya, kira saya sudah dapat satu ya. Nah, selalu diakhiri setiap apa namanya, kemarin ada yang nanya tuh ke saya ya, Pak, untuk mendapatkan gambar yang apa namanya, yang nggak pecah gimana ya? Selalu tambahkan HD di apa namanya, di keyword ya, di akhir daripada keywordnya gitu. Misalnya Gunung Tambora, ya saya akhiri dengan HD gitu. Nah, nanti terlepas dari hasil yang kita dapatkan seperti apa, yang penting kita udah apa namanya, udah masukin keywordnya. Tinggal kita klik kanan, kita membuktikan lagi, klik kanan open image in new tab. Nah, saya kira ini cukup lah, nggak terlalu pecah juga untuk ukuran A4 lah, ya kan? Kemudian saya klik kanan, saya download ya. Ini saya save image ya. Saya save image-nya ke pertemuan ke-4 hari ini ya. Pertemuan ke-4, komputer grafis 2. Oke. Ini saya save di sini ya. Dan ini saya masukkan background-nya. Background 01. Oke, save. Background juga nanti teman-teman bisa ganti-ganti ya, sesuai kebutuhan ya. Biasakan bisa pilihannya dua atau tiga background lah, sehingga nanti pada saat ekspor kalian akan mendapatkan tiga gambar ya, tiga gambar yang kalian ekspor dari tiga background tersebut. Nah, di sini saya akan tunjukkan satu background dulu, sisanya teman-teman nanti bisa tambahkan sendiri. Ini saya tutup dulu biar nggak terlalu berat. Sekarang tinggal buka Photoshop-nya ya. Photoshop CS6. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain atau sambil kalian menyiapkan aset-aset terlebih dahulu ya.
Oke, saya akan lanjutkan ya. Saya akan lanjutkan. Berikutnya adalah saya akan menentukan ya. Saya akan menentukan ukuran daripada halaman papernya itu. Ini seperti biasa saya menggunakan A4 ya. Kemudian saya oke. Ini kita rename dengan personal logo ya. Personal logo type. Kemudian saya oke. Nah, kemudian berikutnya saya akan putar ya halaman ini menggunakan pilihan image, kemudian image rotation, kemudian putar ke pilihan yang kedua 90 derajat. Oke. Lebih seperti ini. Nah, ini saya double klik ya, background ini saya double klik, kemudian saya oke. Kan masih terkunci ya, kan ini masih terkunci ya, masih disable, jadi kita bukanya dengan cara kita klik dua kali, layarnya bisa kita ganti ya, background juga. Oke. Kemudian oke, baru kita kunci lagi. Nah, selanjutnya kita akan masukkan gambar yang sudah kita download tadi ya. Kita klik file, kemudian pilih open ya. Oh ya, karena kita akan langsung nempel, jadi jangan pakai open ya. Kita akan pakai pilih file, kemudian pilih place. Kemudian, nah ini yang tadi malam saya pakai ya. Karena kita menggunakan logo baru, jadi kita akan menggunakan yang ini. Oke. Kemudian place. Sebagai preview dari pertemuan ini, saya akan tunjukkan contoh dari yang pernah dibuat semalam ya di kelas karyawan. Personal logo. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada apa saja nih komponennya. Di sini ada grid ya. Grid itu fungsinya apa? Grid bagi dua untuk kita bisa menjadikan acuan ya dalam desain kita posisi tengahnya seperti apa gitu. Jadi mana posisi tengahnya gitu ya. Sehingga nggak perlu repot ketika finalisasinya, semuanya sudah diatur. Tinggal apa yang kurang dari sini belum saya tambahkan watermarknya, belum saya tambahkan topiknya apa. Jadi nanti teman-teman bisa nulis setiap project yang dibikin adalah teman-teman bikin watermarknya ya, dan topiknya apa gitu. Misalnya ini apa, bicara masalah apa, logo type personal atau personal logo type. Jadi tulis aja gitu. Kembali ke yang kita bikin. Kemudian ini saya atur size-nya ya. Saya atur size-nya, saya tekan Shift, Alt, kemudian saya tarik. Mungkin ini gambarnya kurang pas ya, kurang pas untuk pengaturan. Ini saya apply ya, saya enter. Saya ngatur size-nya, kemudian saya enter ya. Kemudian saya geser lagi, saya geser cari posisi yang pas gitu. Oke, kalau misalnya background ini sudah pas ya, kita bisa kunci dulu untuk sementara ya, kita kunci. Kemudian kita lanjutkan dengan
selalu membuat layer baru. Layer ini saya namakan dengan lingkar luar ya. Lingkar luar. Jadi kalau kita perhatikan ini ya, desain ini ada lingkar dulu nih, lingkar luarnya, kemudian ada lingkar dalamnya. Oke? Ada lingkar luarnya, ada lingkar dalamnya. Kemudian kita akan bikin lingkaran luarnya. Tapi sebelum kita bikin lingkarannya, kita pasang gridnya dulu ya, sebagai acuan dalam kita menentukan posisi tengahnya. Nah, kalau di Photoshop kan biasanya langsung ada berhenti kayak gitu ya. Nah, oke, saat kita menentukan posisi tengahnya sama, ini juga ada. Setelah itu kita tentukan, kita akan membuat gridnya ya. Kita bikin gridnya pakai ini aja, pakai ellipse tool ya. Kita pakai ellipse tool. Oke, ini kemudian saya geser ya. Ini saya geser. Posisikan tengahnya sesuai dengan grid yang ada, oke. Kemudian ini juga bisa digedein kalau seperlunya ya. Kemudian saya oke. Nah, saya akan perhatikan lagi di desain yang ini. Nah, kalau desain ini kan apa aja komponen yang bisa kalian lihat. Nah, selain lingkaran, ada lingkaran luar, kemudian ada lingkaran dalamnya, kemudian teksnya ya. Ini ada teksnya transparan ya. Bagaimana caranya membuat transparan? Kayaknya sih ini ada yang udah bisa juga ya di sini. Karena saya bilang kayak gitu karena di pertemuan sebelumnya ini ada sangkut pautnya juga gitu. Kan kita juga ini kan cuma delete aja gitu. Cuma delete, kita bikin teksnya dulu ya. Kemudian kita convert nanti. Kita sambil jalan aja. Nah, setelah ini, kalau udah seperti ini, kita pilih pen tool ya. Kita akan pilih pen tool. Iya, kita akan pilih pen tool, kemudian klik kanan, kemudian pilih make selection. Pilih make selection ya. Oke, kemudian kita pilih oke ya. Nah, akan ada garis putus-putus seperti ini. Baru setelah itu pergi ke layer yang aktif, tempat kalian bikin tadi, tempat kita bikin ya. Ya, ini kan lingkar luar nih. Karena ini untuk bagian luarnya, kemudian saya pilih edit, kemudian pilih stroke. Nah, ini kan di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas juga. Ini kita kasih dengan ketebalannya 50 ya, kita coba 50. Dan colornya kita akan menggunakan color warna putih aja ya. Kita coba dengan warna putih, kemudian oke. Kemudian saya pilih oke. Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman ya. Kemudian baru setelah itu kita pilih select ya. Kemudian di select. Itu sama artinya kita menekan kontrol apa? Ada yang tahu? Kontrol D, Pak. Oke, mantap. Kemudian saya pilih seleksi. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Saya coba cek dulu ya. Ini udah presisi atau belum? Kira udah ya. Cukup lah. Nah, setelah itu, oke, garis luarnya masih ada ya. Oke, ini yang luar ya. Ini saya delete aja ya. Saya delete dulu yang ini kan sebagai acuan aja tadi ya. Oke, saya delete. Oke, udah. Kemudian yang
nggak di delete juga sebenarnya nggak apa-apa yang tadi ya, yang atas ini. Nah, kita masih kita bisa menggunakan elips 1 yang ini ya, yang ini tadi untuk membuat lingkaran dalamnya. Lingkar dalam. Oke, kemudian saya kecilkan size-nya. Lalu saya enter. Kemudian saya kasih warna putih juga ya, pakai paint bucket tool. Kemudian saya oke. Saya habis seperti itu ya. Jadi langkah pertama sudah selesai kita lakukan nih. Langkah pertama sudah. Berikutnya adalah apa lagi? Kita memberi tulisan ya. Nah, ini kita blok dulu nih, yang ini kita blok dulu. Kita kunci agar tidak mengganggu proses perancangan gitu. Nah, kalau kita perhatikan sini ya, ini kan ada ornamen nih, ada ornamen di atasnya ya, kemudian ada di bawahnya. Nah, sebetulnya ini custom daripada nggak langsung ada dari teksnya gitu, tapi ini di custom menggunakan ya, apalagi kalau nggak pen tool gitu kan ya. Oke, ini saya lanjutkan ya. Oke, nah ini tulisannya saya ganti dengan hitam dulu ya. Nah, saya tentukan fontnya ya. Oke, saya kira ini cukup ya. Kemudian saya gedein. Ini udah bold banget ya. Nggak bisa bold lagi. Reguler. Oh, ini ada nih. Oke, sip. Ini udah posisi tengah ya kan? Tengahnya udah dapat ya. Coba saya gedein lagi. Nah, oke. Kemudian saya tambahkan lagi tulisan di bawahnya ya. Benar nggak sih? Hanya nggak ya? Mau gitu aja ya? Koreksi aja kalau nggak salah ya. Info saya oke, tambah Ramon. Oke. Sip. Dan ini saya atasin lagi. Kita cari posisi tengahnya ya. Oke, sekarang kita mulai eksekusi ya. Nah, itu udah langsung nih bisa. Kemudian yang ini. Oh ya, nggak bisa. Ini harus disatuin dulu ya, teman-teman. Ini harus satuin dulu. Nah, pastikan ya sebelum kita mengubah format ini ke dalam format gambar ya. Kita akan rubah format ini ke smart object ya. Smart object. Jadi pastikan ini sudah fix gitu.
kalau misalnya pengen rubah-rubah lagi ya nggak usah gitu, nggak usah, maksudnya cukup duplikat aja gitu. Nah, karena saya sudah fix ya, saya akan menggunakan tipe ini. Ya, saya akan menggunakan tipe ini, kemudian saya klik kanan, kemudian saya coba dengan rasterize type deh. Saya coba dulu ya. Oh ya, Kak, mohon maaf. Ada yang mau join meet? iya nggak apa-apa. Bentar aja. Ada rekaman sih soalnya. Biar nggak boleh balik. Ini saya convert ke smart object ya. Yang ini juga sama. Oke. Baru setelah itu, nah ini bisa saya gabungin. Ini saya gabungin ya, convert to smart object. Jadi gabung ya. Saya cek dulu yang mau masuk. Oh ya, kalau bisa yang join di akhir-akhir biar nggak motong pertemuan ya, gitu ya. Nah ini kan sudah satu nih ya, teman-teman, ini udah satu. Nah setelah itu terakhir kalian bisa pilih rasterize layer ya. Nah sehingga formatnya udah jadi sama ya, udah jadi apa namanya, format gambar secara utuh gitu ya. Lalu setelah itu kita klik ya, kontrol ya, kemudian pilih lingkaran yang tadi, lingkaran dalam. Oke, sebelumnya ya, lingkaran dalam sama lingkaran yang luar ini kita satukan lagi. Caranya sama seperti tadi ya, lingkaran dalam kemudian lingkaran luar kita satukan. Lingkaran dalam sama lingkaran luar kita satukan. Kita klik kanan, kemudian pilih convert to smart object ya. Oke. Setelah itu ini hanya apa, perintilan daripada yang tadi. Kalau kita masih dalam satu smart object, jadi kita masih bisa ngedit lagi dari sini. Kita bisa ganti-ganti ya, ganti-ganti warna dan seterusnya. Ini saya no aja ya. Kita fokus yang ini aja. Oke. Ini lingkarannya jadi satu ya. Saya namakan dengan lingkaran aja. Lingkaran besar, lingkaran kecil. Oke, saya klik. Nah, berikutnya dengan saya menekan kontrol ya. Saya tekan kontrol, kemudian saya arahkan kursor ke sebelah kanan mount ya. Mount ini ya, di layer mount. Kemudian saya klik kiri, dia akan terlihat garis putus-putus ya yang ada di tulisan Tambora Mount. Kemudian saya pilih lingkaran ya, layer lingkaran. Nah, layer yang mount ini saya off-kan dulu ya, untuk mengetahui apakah sudah bisa dihapus atau tidak yang lingkarannya. Yang lingkaran, kita sekarang pergi ke arah layer lingkaran, kemudian tinggal kita tekan delete aja. Oke, ini belum bisa. Kita cek lagi masalahnya apa. Karena dia masih smart object, jadi kita klik kanan, kita pilih rasterize layer. Oke, sekarang kita coba lagi. Bisa ya? Nggak bisa ya? Seperti itu ya. Nah, apa yang kurang di sini ya? Garis pinggirnya ada. Sehingga kalau kita Ctrl D, masih nggak kelihatan T-nya dan A yang terakhir. Ya. Caranya seperti apa? Caranya ya balik lagi ke edit ya, yang tadi ya, pilihan apa, langkah yang sebelumnya kita pilih drop, kemudian kita ini jangan terlalu tebal juga, ini kita kasih dengan angka 5. Kita coba dengan 5 ya. Kemudian saya pilih oke. Ya. Kemudian baru setelah itu saya tekan Ctrl D atau
select, deselect. Nah, kalau misalnya pinggirnya putih nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu nyambung itu, jadi kita bisa menggunakan pilihan yang lain gitu. Pilihan warna yang lain ya. Kita pilih edit, kemudian stroke, kemudian kita pilih warna ya. Warna juga bisa kita tentukan ya. Saya pakai warna hitam. Oke. Kita contohkan dulu pakai warna hitam ya. Kita coba dulu, kemudian saya oke. Hasilnya seperti ini. Nah, baru yang hitam yang tadi kita munculin lagi gitu. Munculin lagi. Setelah itu kita atur opacity-nya. Oke. Terserah sih ini bisa kita masukkan, bisa juga enggak ya. Nah, yang ini, yang lingkaran ini boleh kita blending lagi ya. Kita atur lagi apakah ini sesuai enggak. Maksudnya masuk enggak gitu. Kalau misalnya kita ngatur dari sini. Oh ya, kayaknya saya nggak ngatur dari situ. Saya aturnya dari mount yang hitam yang di atas ya. Saya layar yang atas ini, kemudian saya coba. Dulu saya pakai ini. Oke, saya naikin lagi. Nah, ternyata nggak cocok, jadi cukup dengan langkah yang tadi. Hanya langkah terakhir adalah kita hanya perlu menentukan efeknya saya hilangkan. Oke. Di sini apa yang kita lihat ya. Nah, ini kan ada ornamen ya. Nah, ornamen ini bisa kita lanjut dari tulisan ya. Kalau misalnya kita lanjut dari tulisan, berarti kita harus mulai dari sebelumnya tadi. Tapi karena ini hanya ornamen saja ya, jadi nggak perlu join dengan tulisannya. Kita bisa pisah juga dari sini. Oke. Oke, nah di sini oke, nah oke. Ini kan kita menggunakan pen tool aja kan ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita pengen ngedit lagi ya, posisi ini kan masih kaku ya. Masih kaku, kita bisa menggunakan ALT ya. ALT masih, kemudian kita klik. Kita masih bisa kita rubah lagi. Kontrol, kemudian ini kita atur. Nah, atur sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya udah pas, udah. Yang kita apply ya. Kita geser ke atas. Nah, pastikan kalian bikin di layer baru lagi ya. Layer baru tidak mengganggu layer yang sebelumnya tadi.
baru setelah itu kita klik kanan. Kita aktifkan dulu pen tool-nya ya, baru kita klik kanan ya. Klik kanan. Kemudian make selection, kemudian pilih OK. Nah, ini tinggal kita terapkan warnanya ya, teman-teman. Ini kita terapkan warnanya dulu ya. Atau bisa langsung, kalau kita cek dari sini, ini kan di delete ya, delete dari sini ya. Kita arahkan ke lingkaran yang ini ya. Enaknya sih ini kita naikkan dulu ya, Bapak. Ini kita coba terapkan warna dulu ya. Kita terapkan warna dulu. Saya pakai warna hitam ya. Oke. Kemudian saya Ctrl D. Oke, saya naikkan ini ya. Kemudian saya bikin satu lagi di bawah ya. Di bawah saya bikin satu lagi. Ini saya duplikat aja ya. Bisa kali teman-teman Ctrl G dari sini ya. Ctrl G ya. Atau bisa langsung tekan ALT ya. Tekan ALT. Kemudian klik kiri, ditarik ke bawah. Nah, berikutnya ya tinggal di rotate aja. Ini teman-teman bisa rotate ini. Saya coba rotate ya. Ini di rotate, kemudian saya klik kanan. Saya rotate dari sini. Image, kemudian image rotation 180. Semuanya. Yang ini aja ya. Nah, ini ya. Ini kita aktifkan dengan Ctrl T atau kita klik kiri ya di sisi garis ini. Baru akan muncul garis kotaknya. Kemudian klik kanan. Baru kita pilih rotate 180 saja. Kemudian saya turunkan ya. Kalau misalnya nggak sama seperti yang di atas, ya bisa kita atur rotasinya lagi ya. Ini kan bisa diatur nih, kita klik lagi, ini kita klik lagi. Nah, ini kan kita bisa ngatur lagi rotasinya. Pengennya seperti apa gitu. Enter. Kemudian sama, ini juga sama. Kita atur lagi. Kemudian ini saya klik. Baru setelah itu saya tekan kontrol ya. Kontrol, kemudian saya bawa ke lingkaran yang di bawah ya. Kemudian saya yang ini, kalau misalnya udah fix ya, kalau misalnya ini udah fix, ini bisa kita gabungkan dulu juga ya, seperti tadi. Kita klik kanan, kita convert to smart object ya. Baru tekan kontrol, ya. Kemudian pilih lingkaran. Lingkaran. Pilih layer 1 yang sudah kita smart object tadi. Oke. Baru setelah itu kita pilih lingkaran. Nah, yang ini di off-kan ya. Kita bisa delete. Nah, berikutnya sama, langkahnya sama seperti tadi, kita pilih stroke lagi untuk lingkarannya. Untuk garis outline-nya ya. Ini kita kasih 5 juga ya. Hasilnya seperti ini ya. Nah, silakan teman-teman explore ya satu personal logo kalian ya, masing-masing ya. Kalau misalnya ingin menggunakan langkah seperti saya tadi, boleh ya. Atau mungkin ada langkah-langkah yang lebih simpel, juga nggak apa-apa, silakan.
Nah, ini ada satu tambahannya juga ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada apa namanya gradien ya. Ini kan ada gradien ya. Ini ada gradien yang saya tambahkan. Saya akan munculkan gradiennya. Ini gradien. Dan saya akan munculkan gradiennya ya. Oke, saya lupa ya gradien di Adobe Photoshop CS6 itu apakah sesuai gitu ya. Biasanya saya ngerancang, kalau sebelumnya saya menggunakan Photoshop CS. Apa namanya CS? Photoshop CC 2020 sih itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting apa namanya, banyak cara, banyak langkah yang bisa kita lakukan untuk mencapai seperti itu gitu. Ini saya coba dulu ya. Nah ini kan bisa nih gradien ya. Gradien bisa. Tapi saya akan membuat, oh ya bisa langsung kayak ini. Gradien ya. Ini gradien. Tadi yang mana itu? Kontrol, kontrol gradien ya. Saya pilih mana gradien. Tadi saya menggunakan yang mana? Oke, gradien. Nah ini dia gradien yang paling atas ya teman-teman. Nah baru setelah itu kita pilih radial. Nah kemudian kalau sudah, ini kita atur ya. Kita cari posisi yang pas. Saya kira ini nggak ada posisi yang pas, tapi saya coba dulu ya. Nah ini kayak gini. Kita pakai reverse ya. Kita pakai reverse, kemudian diamondnya kita ganti dengan radial. Oke. Nah untuk scale-nya saya atur lagi sini ya. Baru setelah itu untuk transparansinya ya, kita bisa mengatur di bagian sini, opacity ya. Nah, selanjutnya untuk warna, paling untuk warna aja kan ya. Warna ya kita tentukan eh, berdasarkan warna yang ada atau pilihan warna yang lain gitu. Dan saya menggunakan warna ini. Jadi bukan lagi. Oh ya, itu pilihan itu yang pertama ya, itu cara pertama ya. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua, cara kedua, karena ini kan menggunakan gradien otomatis ya. Cara kedua ya, kita bisa menggunakan layer baru ya. Seperti biasa kita menggunakan layer baru. Kemudian saya bikin lingkaran ya. Lingkaran ini saya bikin ya. Ini lingkaran saya bikin. Kemudian saya tengahin dulu. Dulu lingkaran ini. Kemudian saya klik saya masuk ke apa namanya? Pen tool ya. Pilihan untuk mengaktifkan saja ini. Saya klik kanan. Saya klik kanan, saya make selection. Saya oke. Okay, ya. Kemudian saya tekan Ctrl Shift I. Jadi tadi saya seleksinya di bagian dalam ya. Sekarang berubah ke seleksi bagian luarnya. Baru setelah itu saya terapkan warna. Saya menerapkan warna ke ke apa layer yang baru ini. Saya akan gunakan warna hitam ya. Saya pastikan ini semuanya warna hitam dulu ya. Kemudian saya pilih oke. Nah karena ini kan masih di dalam nih ya. Saya Alt Z, Ctrl Alt Z, masih di dalam juga ya. Command Shift I. Lagi. Oh, masih di dalam juga.
coba cek masalahnya di mana. Kalau misalnya saya langsung menggunakan brush di sini, nggak bisa. Saya coba ya. Ini harusnya ini nggak ada masalah. Brush. Oh, oke. Nah, yang ini kita bisa kontrol aja ya. Ini kontrol ya. Ini kita delete aja yang tadi, ya kan? Karena masih ada garis pinggirnya yang tadi ya. Kemudian ini saya bikin layer baru. Kemudian saya tekan Ctrl Shift I. Lalu setelah itu saya terapkan. Ya, baru bisa ya. Nah, berikutnya kita pilih filter, kemudian blur, Gaussian blur. Ini paling sering saya pakai si Gaussian blur ini. Karena ya bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan konsep yang saya mau akan buat tadi itu. Kalau misalnya ada pilihan lain boleh. Kemudian saya ini oke. Ya. Oke, kemudian saya Ctrl D, saya cek perubahannya ya. Oke, kalau yang ini kurang kayaknya ya. Saya coba filter lagi. Saya coba pilih Gaussian blur, kemudian ini saya Ctrl D, hilangin dulu ya. Kemudian ini saya ubah lagi filter, kemudian blur, kemudian saya pilih Gaussian blur. Nah, baru pas ya, nggak ada garis putus-putus. Jadi hilangin dulu garis putus-putusnya tadi, baru kita Gaussian blur. Selanjutnya kita pilih OK. Kemudian opacity-nya kita turunkan. Nah, ya seperti itu ya teman-teman. Nah, ada satu lagi nih, kalau misalnya kalian pengen rubah warna ini ya, kita kan bisa ngatur-ngatur juga ini ya, warna daripada background awalnya tadi ya, yang tambora yang belakang ini. Nah, kita bisa menggunakan ini ya, rectangle tool. Oke, kita akan gunakan benar sih harusnya rectangle tool. Saya coba dulu ya. Oke, saya coba terapkan warna. Oke, ini kan karena di atas sih, karena di bawah. Coba terapkan warna ya. Ini saya terapkan warna. Oke, kain bucket. Oke, warnanya hitam. Warnanya putih, sorry. Oke, kenapa nggak ada warna tadi ya? Saya ulangi lagi, kenapa nggak ada warna? Karena kita masih posisinya off di sini. Jadi kalau kita menentukan warnanya di awal ya. Ini warnanya di awal, katakanlah saya menggunakan warna apa ya, warna kuning misalnya ya. Kita coba cek perubahannya. Kemudian saya pilih lagi ya ini rectangle tool ya. Ini bisa kita pakai crop ya, biar sesuai dengan kebutuhan. Oke ya. Nah setelah itu ini saya posisinya ya geser ke atas backgroundnya. Setelah background ada di atas. Lalu setelah itu saya turunkan opacity-nya. Kita bisa main-main dengan warna seperti itu ya. Itu istilahnya color grade ya. Jadi kita bisa mengatur color grade-nya. Grade color-nya. Nah berikutnya tinggal kita atur yang ini.
Yang putih ya, yang lingkaran putih yang tadi guys ya. Opacity-nya juga kita turunkan. Oke. Baru nanti yang font ya. Yang font tadi yang kita tulis apa yang kita atur hitam tuh. Nah, ini kita naikin. Kita naikin. Yang ini juga sama ya. Kita turunin. Nah, kayak gitu ya. Tinggal apa namanya? Tinggal teman-teman atur apa namanya? Atur di sini masukkan apa namanya watermarknya sama topiknya apa. Begitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu kah? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Saya pengen ngecek ada berapa orang yang sudah buka laptop. Halo? Halo guys. Yang bertanya boleh langsung raise hand ya, raise hand. Ada yang sudah mulai apa ngulik-ngulik seperti yang saya buat tadi, atau mungkin dengan gaya yang berbeda, tapi masih satu topik, yaitu personal logo type. Silakan. Siapa yang saya cek duluan nih? Desktop. Desktop. Ini. Oh iya, saya. Grid, grid, grid. Oke, saya ini sambil cek ini ya. Eh, saya nunggu teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan ya. Saya sambil buka eh, beberapa apa namanya langkah yang sebelumnya ya. Ini kan yang sudah saya upload juga ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya butuh linknya, ini saya kopikan. Saya kopikan ke mana? Ke sini. Nanti saya akan kopikan ke grup. Materi. Oke, jangan lupa ini kalian komen apa nama NIM di sini ya. Nama, walaupun nanti ya di apa namanya? Nama NIM. Di kolom komentar. Siap. Nah, ini udah ada beberapa yang aksen. Oke, ini saya stop dulu ya recordnya.